salli wa sallim wa karim hadim majid tarham wa tahannan ala sayyidina wa habibina qurrati a'yunina Muhammadin alladzi warathana majlisal ilm. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua Yayasan Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1, Kepala Madrasah Muhammadiyah yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah 1, Pak Rahmat selaku DPR dan pemateri, siapa lagi, wali murid Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1, Pak Kasih Penma, Pak Muhni yang sudah hadir sejak awal, alhamdulillah. Para hadirin, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, saya ikut bersenang dan mengucapkan selamat atas terselenggaranya milad yang ke-45, sudah cukup tua, Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 di tempat ini. Moga-moga terus berkembang, menebar kebaikan, dan seluruh guru-guru dan murid-muridnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa kita. Kita tentu semuanya memaklumi di negara kita Muhammadiyah merupakan pelopor utama pendidikan formal di negara kita. Karenanya Muhammadiyah menjadi organisasi masyarakat yang inklusif dan progresif dalam mengembangkan pendidikan di negara ini. Karenanya kita patut berbangga para pelopor-pelopor pendidikan di negara kita diawali dari para ulama-ulama kita, diawali dari orang-orang pesantren, sehingga kita menjadi paham dan terbiasa sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh adik kita yang ceramah bahasa Arab tadi, bagaimana pentingnya perbedaan, memahami perbedaan untuk sebuah persatuan. Sehingga madrasah kita ini harus kita rawat terus. Kita saat ini butuh madrasah-madrasah yang unggul secara akademis, juga unggul secara
agamis. Karena kelompok-kelompok yang berupaya merongrong negara kita ini, mencari anak-anak yang pintar secara akademis tetapi miskin secara agama. Kemudian mereka diedukasi, dicuci otaknya untuk seolah-olah menganggap negara kita ini anti agama. Saya kemarin, makanya tadi begitu saya melihat ada ceramah di luar Arabia, saya senang sekali karena ini penting dibudayakan, penting kita semua bisa berbahasa Arab karena sumber agama kita itu dari luar Arabia. Hari Kamis kemarin saya didatengin 6 orang jaksa dari Kejaksaan Kota Malang yang mereka ingin mengklarifikasi sebuah buku, dan ternyata dari buku itu tadi saya ketemu dengan salah seorang kawan dari petugas pajak dari ASN KJP Malang Utara itu. Dia cerita bahwa dari buku itu ternyata banyak pegawai-pegawai pajak dan bea cukai yang keluar karena merasa bahwa dia akan masuk neraka kalau jadi pegawai pajak. Nah, muaranya ternyata dari sebuah hadis yang ditulis dalam kitab itu, yaitu la yadkhulul jannah sahibal maksi, yang di situ diterjemahkan tidak bisa masuk surga pegawai pajak, pegawai bea cukai. Nah, ini akhirnya kemudian banyak yang keluar. Dan memang kalau kemudian kita buka di Kamus Al-Munawir atau kamus-kamus online lainnya, makna muksun itu juga maknanya adalah bisa bermakna bea cukai, bisa bermakna pajak, tapi bisa bermakna pungut. Nah, inilah pentingnya kita membiasakan anak lebih lupa Arabiyah ditolak itu agar anak-anak kita bisa membaca konteks. Teksnya seperti konteksnya bagaimana di dalam praktek keindonesiaan. Tentu di sini ada pelajaran Al-Quran hadis, yang di Al-Quran hadis itu juga butuh diajari anak-anak kita bagaimana caranya memahami sebuah hadis agar tidak kemudian seperti ini. Ketika saya ditanya sama kawan-kawan jaksa, ini ujaran kebencian atau tidak? Ya, saya jawab bahwa secara teks, secara lafaz, secara kata, berdasar kamus, muksu itu maknanya adalah pajak atau bea cukai. Tetapi kalau kita memahami dalam konteks hadis ini, benar nggak itu bermakna bea cukai atau pajak? Karena era Rasulullah nggak ada bea cukai. Kok bisa tiba-tiba ada hadisnya? Inilah kemudian Bapak Ibu sekalian, saya berbangga, saya memerlukan hadir hormat di tempat ini sebagai bentuk
penghormatan saya kepada Muhammadiyah yang telah menjadi pelopor pendidikan di negara ini, dan saya berharap Madrasah Aliyah Muhammadiyah, Madrasah Aliyah di bawah Muhammadiyah tidak tergoda berubah menjadi sekolah tulisannya madrasah, tetapi pendidikan agamanya hanya sekedar kemudian menjadi pelajaran tambahan saja. Tetapi lebih dari itu, saya berharap madrasah ini mampu membangun integrasi ilmu yang anak-anak didiknya tidak hanya sekedar memahami bahwa agama itu yang berkaitan dengan ubudiyah saja, tetapi dalam ilmu pengetahuan dia sudah bisa menyerap inti Al-Quran dari sana. Karenanya kami mendorong kepada semua madrasah-madrasah di Kota Malang pada khususnya untuk mengembangkan integrasi ilmu sehingga waktu yang sedikit untuk pendidikan agama ini bisa dioptimalisasi, membuat anak-anak didik kita menjadi Ibnu Sina baru, menjadi Al-Farabi baru, menjadi Khawarizmi yang baru, sehingga madrasah kita menjadi madrasah yang unggul secara akademis, juga unggul secara agama. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bermilad. Moga-moga madrasah ini menjadi madrasah yang diridhoi oleh Allah, dilanggengkan ila yaumil qiyamah, dan anak-anak didik yang belajar di tempat ini moga-moga senantiasa menjadi anak bangsa yang dibanggakan oleh negara, agama, dan bangsanya. Untuk itu, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Kita berdoa, moga-moga apa yang kita harapkan dari madrasah ini benar-benar Allah kabulkan. Guru-gurunya moga-moga dalam kemuliaan Allah, murid-muridnya moga-moga dibanggakan oleh Rasulullah. Ala hadiniya wa radinatul salihah. Al-Fatihah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, dan setelah ini dalam izin bergeser Pak Rahmat, saya kepingin sekali ngaji dengarkan daunnya Pak Rahmat, tapi hari ini uyel-uyelan, saya khawatir tidak